بسم الله الرحمن الرحيم. Untuk selanjutnya kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan. Jadi ini tema pembahasannya lain ya, ini sudah selesai, hakikat tawakal. Untuk selanjutnya majelis ini kita pergunakan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah memang sengaja ini pembahasan ini anak angkat karena mungkin cukup penting ya, perlu diketahui penjelasannya dari sisi syar'i, yaitu apa hukum bermain lato-lato. Ya, nah. Maka menjawab pertanyaan ini, apa tadi pertanyaannya? Hukum bermain lato-lato, ya. Karena memang permainan ini akhir-akhir ini cukup marak, bisa dibilang ngetren di kalangan anak-anak, mungkin di kalangan sebagian orang dewasa juga demikian. Ya. Di mahat kita pun, di lingkungan sekitar kita pun juga mulai banyak yang memakai permainan tersebut. Sebelum kita menjawab apa hukumnya, barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, hukmus syai' far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu adalah cabang dari penggambarannya. Ya. Maka perlu kita pahami terlebih dahulu, apa itu permainan lato-lato. Biasanya para ulama ketika memberikan penjelasan tentang gambaran sesuatu, itu disebutkan ya maknanya, makna secara lafadz, secara bahasa maupun secara istilah. Makna lughatan wastilahan. Ada yang belum pernah dengar istilah ini, lato-lato? Atau sudah dengar semuanya? Belum pernah dengar? Belum? Yakin? Terus yang biasa dipakai mainan teman-temanmu itu apa namanya? Namanya apa? Hah? Lato-lato? Iya, berarti tahu ya? Tahu. Taib. Barakallahu fikum, dari beberapa referensi yang Anda dapat, lato-lato itu dari bahasa Makassar. Betul ya? Di sini ada orang Makassar? Kebetulan ada santri baru dari Makassar. Al-Akh Alfi. Iya, itu dari bahasa Makassar. Iya. Maknanya apa? Lato itu. Bunyi. Artinya bunyi. Taib. Menurut keterangan Al-Akh Alfi, wafaqahullah, lato itu membacanya lato, T-nya 1 atau T-nya 2? Lato atau latto? T-nya 2, berarti latto gitu bacanya. Kemudian di double, latto gitu, digandakan. Jadi artinya, tadi disebutkan latto dalam bahasa Makassar, itu maknanya bunyi. Jadi kalau di double, latto berarti bunyi-bunyi, seperti itu. Nah, ini secara bahasa, maknanya demikian. Latto itu dari bahasa Makassar, maknanya adalah bunyi-bunyian, mungkin seperti itu ya. Permainan ini, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, sebenarnya bukan permainan baru, karena sudah lama, mungkin di antara kita waktu kecil juga sudah pernah tahu mainan seperti ini ya, mungkin juga pernah memainkannya. Hanya saja mungkin sifatnya musiman, terkadang banyak yang main, terkadang jarang yang main. Mungkin akhir-akhir ini banyak yang memainkannya, sehingga menjadi
populer, menjadi tren ya bagi anak-anak. Barakallahu fikum. Adapun apa itu permainan lato-lato? Sekali lagi, untuk menjawab hukumnya bagaimana, kita perlu tahu gambarannya secara utuh. Permainan ini adalah suatu permainan berupa dua bola. Bagi yang belum tahu ya, ini hanya sekedar memberikan penjelasan. Sebuah permainan berupa bola yang terbuat dari plastik yang padat. Ya, biasanya berupa dua bola. Ini yang sebatas yang Anda tahu. Apakah ada permainan lato-lato yang terdiri dari lebih dari dua bola? 3 atau lebih? Tidak ada ya. Jadi lato-lato itu hanya 2 bola saja. Nah, terbuat dari plastik yang padat, kemudian dihubungkan dengan tali, dan kedua bola tersebut digerak-gerakkan hingga akhirnya apa? Berbenturan di antara keduanya, menimbulkan bunyi. Makanya dinamakan dalam bahasa Makassar lato-lato gitu ya. Karena menimbulkan bunyi-bunyian seperti itu. Mungkin di dalam bahasa yang lain ada istilah yang lain. Misalnya dalam bahasa Jawa, mungkin ada yang menyebutnya dengan permainan etek-etek. Karena mengacu pada apa? Bunyinya, tek, 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 tek gitu ya. Nah, mungkin dalam bahasa yang lain juga ada istilah yang lain. Ada yang tahu permainan ini dalam bahasa yang lain? Ada istilah yang lain mungkin? Ada? Ada? Apa? Oglok-oglok. Apa itu? Oglok-oglok. Itu bahasa mana itu? Bahasa Alor. Yakin? Tanggung jawab lo ya. Nah. Tapi ikhwani fillah, barakallahu fikum, sekali lagi yang populer untuk saat ini disebut dengan apa istilah lato-lato tadi. Dan gambarannya kita sudah paham. Biasanya permainan ini sebatas yang Anda tahu, mungkin jika antum ada informasi yang lain juga bisa ditambahkan. Orang yang memainkannya itu bisa dikatakan berhasil atau bisa dikatakan memiliki kemahiran dalam memainkannya ketika dia bisa bertahan lama. Begitu ya. Karena sulit membenturkan dua bola tersebut secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Sehingga memang banyak orang atau banyak anak-anak merasa tertantang untuk bagaimana bisa memainkannya dengan waktu yang lama. Dan terkadang permainan tersebut sengaja bolanya dihentakkan sehingga menimbulkan suara yang keras. Setelah kita mengetahui bagaimana gambaran tentang permainan ini, ya, kembali ke pertanyaannya tadi. Ma hukmu lato-lato? Apa itu hukum permainan lato-lato? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, kita kembali kepada kaidah asal di dalam qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih di dalam agama Islam. Bahwasanya al-aslu fi adatinal ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu yang masuk dalam kategori adat adalah mubah. Ini hukum asalnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, فَالْعَادَاتُ هِيَ مَعْتَادَ النَّاسُ مِنَ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَأَصْنَافِ الْمَلَابِسِ وَالذَّهَابِ وَالْمَجِيءِ وَالْكَلَامِ وَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُعْتَادَةِ. Perkara adat dalam agama kita, yaitu yang biasa dilakukan manusia, baik berupa makanan, minuman, pakaian, pergi ke suatu tempat, datang, ucapan, dan segala bentuk perbuatan termasuk permainan. Itu masuk dalam kategori apa? Adat, yang biasa dilakukan oleh manusia.
Maka hukumnya apa? Fala yahrumu minha illa ma harramahu Allah wa rasuluh. Maka hukumnya adalah hukum asalnya mubah. Tidak haram kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini kita bicara tentang hukum asalnya, kembali ke kaidah tadi. Al-aslu fi adatinal ibahah. Hukum asal perkara kebiasaan kita itu adalah ibahah, boleh dilakukan. Ya, hukum asalnya apa? Mubah, boleh. Tapi kemudian diperkecualikan. Illa ma harramahullahu wa rasuluh. Perkara mubah itu, yang hukum asalnya mubah, bisa menjadi haram atau terlarang jika memang diharamkan Allah dan Rasulnya. Imma nassan sarihan. Misalnya apa? Larangan Allah dan Rasulnya berupa nas yang sharih. Allah misalnya berfirman dalam ayat Al-Quran menyebutkan tentang perkara ini. Atau Rasulullah menyebutkan secara tegas di dalam hadisnya tentang perkara ini, dilarang. Maka hukumnya menjadi terlarang. Ini kaidah. Au yadkhul fi umumin. Atau perkara mubah tadi yang hukum asalnya mubah menjadi dilarang ketika masuk ke dalam suatu dalil larangan yang sifatnya umum. Tidak disebutkan lafadznya lato-lato, tapi masuk ke dalam cakupan dalil yang sifatnya umum. Contohnya, kita ambil contoh hukum merokok. Hukum merokok. Lafadz rokok tidak ada disebutkan secara nas di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Tidak ada lafadz rokok. Atau bahasa Arabnya itu tadkhin, atau syurbud dukhan. Tidak ada, jelas itu. Tapi masuk dalam keumuman ayat apa? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka dengan dalil ayat ini, para ulama mengambil istinbat hukum, merokok itu hukumnya haram. Au qiyasin sahih, wa illa fasairul adat halal. Atau qiyas yang sahih, ya. Kalau tidak ada dalil-dalil ini, maka hukum asalnya semua perkara adat, yaitu perkara kebiasaan yang biasa dilakukan manusia itu halal. Dalilnya apa? Wad dalilu ala hilliha qauluhu ta'ala huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29 Allah berfirman huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'an, segala apa yang ada di muka bumi seluruhnya. Ini dalil tentang apa? Hukum asal tadi. Hukum asal, adat, perkara kebiasaan itu mubah, halal. Karena memang Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kita. Untuk kita ambil manfaatnya. Naam, fahada yadullu ala annahu khalaqa lana ma fil ardi jami'ahu atau jami'ihi linantafi' bihi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita segala apa yang di muka bumi ini untuk kita mengambil manfaat dengannya dengan cara apapun yang bermanfaat. Jadi ini jawaban pertamanya. Kalau begitu, kita nyatakan hukum asal bermain lato-lato itu adalah mubah. Apa? Mubah. Barakallahu fikum. Ini hukum asalnya. Tapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di tadi, perkara yang mubah bisa menjadi terlarang karena ada dalil-dalil yang melarang, baik secara sharih, secara tegas, maupun dalil yang sifatnya umum. Maka di sini kita akan menyebutkan kira-kira permainan lato-lato itu ketika dimainkan pasti akan menimbulkan athar. Menimbulkan apa? Efek.
Coba mungkin kita sebutkan satu persatu. Ketika permainan lato-lato itu dimainkan, antum insya Allah tahu ya cara mainnya, dibentur-benturkan seperti itu. Efek yang pertama timbul apa? Apa? Bunyi, sesuai dengan namanya. Lato, iya. Itu tadi di bahasa Jawanya etek-etek. Bunyi, keluar bunyi etek-etek. Iya. Muncul bunyi, muncul suara. Yang terkadang pelan, dan terkadang mungkin bisa lebih keras, tergantung yang memainkannya. Terjadi benturan di antara dua bola itu. Ketika dua benda berbenturan, maka akan menimbulkan efek. Yang pertama efek bunyi, efek yang kedua sangat memungkinkan jika kedua bola tersebut mungkin terlepas dari talinya. Mungkin ya. Atau mungkin bola tersebut pecah karena terlalu kerasnya benturan. Bisa nggak kira-kira pecah? Bisa ya. Baik. Dengan gambaran itu tadi, kita akan mengkaji dari efek yang ditimbulkan permainan lato-lato itu. Ya. Barakallahu fikum. Yang pertama, kita kembali ke pembahasan tadi, perkara yang mubah itu bisa perkara yang hukum asalnya mubah boleh, itu bisa menjadi terlarang, dilarang di dalam syariat karena beberapa hal. Ini diingat baik-baik kaidahnya. Segala sesuatu yang hukum asalnya mubah dalam syariat bisa menjadi terlarang, dilarang dalam syariat jika padanya mengandung hal-hal berikut ini. Yang pertama, al-israf. Terkandung padanya unsur israf, berlebih-lebihan. Perkara mubah, kalau dilakukan berlebih-lebihan, maka menjadi terlarang. Contohnya apa? Yang paling gampang, makan dan minum. Kita makan, kita minum, hukum asalnya mubah. Makan nasi, minum air, hukum asalnya mubah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Jadi makan dan minum yang hukum asalnya mubah, ternyata Allah larang jika apa? Berlebihan. Makan dan minumlah kalian wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan. Maka terkait dengan permainan lato-lato juga berlaku yang demikian ini. Hukum asalnya mubah. Kita katakan hukum asalnya mubah, tapi menjadi terlarang kalau apa? Berlebih-lebihan di dalam memainkannya. Baik berlebih-lebihan dari segi waktunya. Pagi, siang, malam, bangun tidur sudah main. Ya. Gak tahu waktu mainnya. Setiap saat, setiap waktu, gak peduli orang lagi tidur siang, lagi istirahat malam, main terus. Tek, 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 tek. Orang lagi sholat di masjid, lagi baca Quran di masjid, ada yang sholat sunnah, ada yang lagi zikir di sebelah masjid, tek, 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 tek. Nanti ada masuk pembahasan lain. Itu sudah masuk kategori apa? Berlebihan. Atau berlebihan dari segi cara memainkannya. Berlebihan. Ya. Maka menjadi apa? Terlarang. Sesuatu yang hukum asalnya mubah, kalau dilakukan berlebihan menjadi terlarang. Perkara yang kedua, perkara mubah menjadi terlarang jika dia atau hal tersebut melalaikan dari zikrullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian. Apapun itu bentuknya. Harta-harta kalian. Jangan sampai melalaikan kalian. Harta-harta kalian, anak-anak kalian, an dzikrillah. Dari dzikrullah. Mengingat Allah. Ibadah. Kalau perkara mubah tadi sampai melalaikan dari zikrullah yang hukumnya wajib, maka haram. Perkara mubah, tapi kalau sampai menjadikan orang yang melakukannya lalai dari zikrullah yang hukumnya wajib, maka menjadi haram. Kalau perkara mubah tadi melalaikan seseorang dari zikrullah yang hukumnya sunnah atau mustahab, maka juga tidak sampai tingkatan haram, tapi dibenci. Ya. Maka kita katakan permainan lato-lato, ya, yang hukum asalnya mubah, kalau sampai melalaikan orang yang memainkannya dari sesuatu yang lebih bermanfaat, maka yang seperti ini dibenci. Misalnya seorang anak main lato-lato, ya, terlalu senang main lato-lato sampai nggak mau belajar, malas belajar. Diajak orang tuanya murojaah Al-Quran, baca Al-Quran, tidak mau, karena sibuk main lato-lato. Maka yang seperti ini termasuk perkara yang terlarang. Kalau sampai apa? Melalaikan. Perkara yang ketiga, ini secara umum, suatu perkara yang hukum asalnya mubah menjadi terlarang jika menimbulkan idza alal muslimin, menimbulkan gangguan terhadap kaum muslimin. Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang mengganggu hamba-hamba Allah yang beriman, laki-laki maupun perempuan, بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا, dengan tanpa adanya dosa yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh mereka telah menanggung kedustaan dan dosa yang jelas. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna keislamannya adalah yang kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Jadi seseorang tidak boleh mengganggu kaum muslimin yang lain. Ya. Maka terkait dengan permainan lato-lato ini, kalau ternyata permainan itu bisa mengganggu kaum muslimin, maka menjadi terlarang. Menjadi apa? Terlarang. Contohnya apa? Tadi kita sebutkan sebagiannya. Main lato-lato, mungkin di dalam rumah dia mainnya, tapi mengganggu. Orang tuanya sedang istirahat. Bapaknya pulang kerja lelah, butuh istirahat, anaknya sibuk main lato-lato, sehingga mengganggu bapaknya istirahat. Main lato-lato, punya adik bayi, lagi waktunya tidur, main lato-lato jadi terbangun. Menangis, gelisah, karena apa? Tidak bisa tenang mendengar suara berisik itu. Main lato-lato di depan rumah tetangga, tetangganya sedang sakit, butuh istirahat, atau sedang punya anak bayi yang butuh istirahat, terganggu karena suara lato-lato. Dan yang lebih besar perkaranya
jika mengganggu kaum muslimin yang sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi di masjid, ya. Ada yang sedang membaca Al-Qur'an, ada yang sedang mengerjakan sholat, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, tiba-tiba terganggu dengan suara tek 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 tek. Lagi tasmi, murojaah. Karena kebetulan tadi ana mengalami sendiri. Ya, tasmi pagi sedang fokus, tiba-tiba suara tek 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 tek. Yang menasmi terganggu, yang sedang baca Al-Qur'an jadi buyar konsentrasinya. Karena mendengar suara tadi, berisik. Mengganggu kaum muslimin yang sedang ibadah. Maka yang seperti ini menjadi terlarang. Yang hukum asalnya mubah menjadi apa? Terlarang karena mengganggu. Terkait dengan perkara yang ketiga ini, perkara yang keempat, hal yang hukum asalnya mubah menjadi terlarang di dalam syariat jika apa? Menimbulkan madharat, menimbulkan bahaya, menimbulkan kerugian. Sebagaimana kaidah yang berlaku, ini merupakan hadis Nabi. Hadis Nabi yang sahih dan dijadikan para ulama sebagai kaidah dalam fikih. La darara wa la dirara. Tidak boleh menimbulkan madarat, kerugian atau bahaya yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya. Yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, yang seperti itu dilarang dalam syariat Islam. Terkadang kaidah ini juga disebut dengan ungkapan lain, ad-dararu yuzalu. Suatu perkara yang bermadarat, yang berbahaya, yang merugikan, yuzal, itu harus dihilangkan. Kemadharatan, bahaya, kerugian itu harus dihilangkan. Ini kaidah dalam syariat. Terkadang disebutkan oleh para ulama dengan ungkapan ad-dararu fi syari'atil islamiyyati madfu'un wa marfu'un. Kemadharatan, bahaya atau kerugian di dalam syariat Islam itu madfu', harus dicegah, marfu' dan dihilangkan. Madfu' artinya apa? Dicegah. Sebelum terjadi harus dicegah. Marfu' kalau sudah terjadi harus segera dihilangkan. Kalau kita berbicara tentang permainan lato-lato ini, tadi kita sudah sebutkan gambarannya, ya, 2 bola plastik yang padat dibenturkan. Sangat dimungkinkan ketika terjadi benturan dan benturan itu misalnya terlalu keras, bisa jadi bola itu lepas dari talinya. Kalau itu terjadi dan misalnya sampai mengenai orang lain, atau mungkin dirinya sendiri, orang yang memainkannya, terkena matanya, naudzubillah, atau anggota tubuhnya yang lain, menyakitkan, maka yang seperti itu termasuk madharat. Atau misalnya pecah, ketika berbenturan terlalu keras, pecah, serpihannya itu bisa terlempar, mungkin mengenai tubuhnya, yang sangat berbahaya, karena itu biasanya mainnya dekat dengan wajah. Kalau sampai pecah, naudzubillah, pecahannya, serpihannya, kalau sampai mengenai mata, maka itu sangat berbahaya. Mungkin belum terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau itu ada kemungkinan terjadi, maka kembali ke dalam syariat Islam, ada kaidah berbunyi, ad-dararu fi syariatil islamiyyati madfu'un wa marfu'. Bahaya atau kerugian dalam syariat Islam itu harus dicegah atau dihilangkan. Ya. Barakallahu fikum. Ini sangat erat kaitannya dengan poin yang ketiga tadi, mengganggu. Mengganggu juga termasuk apa? Perkara yang merugikan, mengganggu orang lain. Disengaja maupun tidak disengaja. Jelas ya? Nah, jadi kembali, hukum asal bermain lato-lato mubah, boleh, tapi kalau ada unsur-unsur ini tadi, maka menjadi terlarang. Yang pertama apa tadi? Israf. Apa artinya? Berlebihan. Yang kedua apa? Melalaikan. Yang ketiga, menimbulkan gangguan. Yang keempat,
menimbulkan madarat, bahaya atau kerugian. Ada yang kelima, perkara mubah menjadi terlarang jika ada unsur maisir, perjudian padanya. Ini seringkali perkara mubah yang sifatnya permainan. Hukum asalnya mubah, tapi menjadi terlarang kalau ada unsur perjudian. Misalnya apa? Diadakan lomba main lato-lato. Iuran, ayo kita iuran, pesertanya iuran 1000-an, nah gak usah banyak-banyak 1000-an. Terkumpul 10 orang main lato-lato. Yang paling lama mainnya, paling lama bertahan, maka dia menang dan dia mendapatkan uang yang terkumpul tadi. Judi. Itu gambaran judi itu seperti itu. Entah ini sudah terjadi atau belum. Ya, maksudnya di tempat yang lain ya. Karena terkadang permainan ini dilombakan. Begitu ya. Dilombakan, tapi entah teknisnya bagaimana. Biasanya kalau namanya lomba itu ada hadiah. Nah, kalau ada unsur seperti itu, mengumpulkan iuran dari para peserta lomba, kemudian itu akan diberikan kepada pemenang lomba, maka yang seperti itu adalah maisir, judi, yang dilarang di dalam Islam. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang khamr, minuman yang memabukkan, dan maisir, judi. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan, pada dua hal itu, khamr dan judi, pada keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosa kedua perkara tersebut lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka terlarang. Menjadi apa? Terlarang karena dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Baik khamr maupun maisir, judi, dilarang. Gambarannya seperti tadi. Kalau permainan lato-lato yang hukum asalnya mubah, tapi kemudian ada unsur judi di dalamnya, maka menjadi terlarang. Gambaran judi seperti tadi. Ya, jadi jangan sampai terjadi yang demikian itu. Ya. Nah, demikian penjelasan yang bisa kita sampaikan. Harapannya para orang tua, para aba, atau siapapun yang mendengar penjelasan ini bisa menyampaikan nasihat kepada anak-anaknya. Ya. Hendaklah bijak di dalam menggunakan permainan ini. Kita tidak katakan itu haram atau terlarang secara mutlak, tidak. Kita tetap menyatakan hukum asalnya apa? Mubah. Boleh. Tapi kalau sampai ada padanya salah satu dari 5 perkara tadi, maka menjadi terlarang. Kita ulang lagi, kita murojaah. Yang pertama apa tadi? Israf, berlebihan. Yang kedua apa? Melalaikan. Yang ketiga apa? Menimbulkan gangguan. Yang keempat, menimbulkan madarat. Yang kelima ada unsur judi. Ya, maka menjadi terlarang. Mungkin sekaligus ini juga kita sampaikan di lingkungan kita supaya terjaga kondusivitas lingkungan kita, mahat kita. Mungkin kita akan buat peraturan, ya, ketika jam belajar tidak ada yang boleh bawa mainan lato-lato ini ke sekolah. Karena ternyata menimbulkan gangguan. Mungkin mereka memainkannya ketika jam istirahat. Jam istirahat dimainkan. Tapi terkadang sebagian kelas ketika jam istirahat ada yang masih melanjutkan pelajaran karena kebutuhan, ya. Maka tentunya permainan tersebut mengganggu. Jadi mungkin nanti akan disampaikan di masing-masing lembaga, ya. Untuk jam sekolah tidak boleh ada yang membawa mainan lato-lato ini. Ya, silahkan main di tempat yang memungkinkan, tidak mengganggu orang, silahkan. Dan di waktu yang di situ memang tepat untuk memainkannya, tidak menimbulkan gangguan maupun madarat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kalau di kondisi mahat kita mungkin yang paling memungkinkan waktunya adalah ba'da asar. Ya. Setelah semua selesai murojaah,
waktu bebas, anak-anak bermain, silahkan main. Tapi di waktu-waktu itu hendaknya sangat ya diperhatikan, hati-hati. Ya, pagi jangan ya, karena mengganggu orang. Barakallahu fikum, apalagi malam, maghrib, ba'dal isya, waktunya orang istirahat. Ya. Jangan sampai menimbulkan gangguan bagi orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi launa. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Tidak ada ya? Taib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.